Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di kelas grammar ya, advance grammar. Nah, kemarin kita sudah belajar skill 1 sampai 12 ya, teman-teman. Maka hari ini kita akan belajar skill ke-13 ya, gitu. Jadi sebenarnya skill ke-13 ini hampir mirip dengan skill-skill di awalnya ya. Kalau teman-teman masih ingat, kita belajar bahwa adjektif itu nggak hanya yang sifatnya gak hanya kata-kata yang beautiful, handsome, big, small, large, kemudian dan lain sebagainya ya teman-teman. Kemarin kita belajar ada loh adjektif yang katanya itu adalah bentuknya verb ing atau verb bentuk ketiga yang ed ya, seperti itu. Yang reguler maupun irregular ya teman-teman, masih ingat nggak ya skill awal-awal ya teman-teman. Jadi ada adjektif itu tapi bentuknya verb ing atau verb ketiga ya, seperti itu teman-teman. Nah, itu sebenarnya yang skill ke-13 ini adalah kebalikannya. Dalam artian itu sebenarnya sama, cuman ini versi panjangnya. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, kita lihat dulu karena ini materinya teman-teman agak apa ya? Rumit, sebenarnya bukan rumit sih ya kalau teman-teman tahu basicnya ya. Cuman kalimat dengan reduced clause ini biasanya banyak yang tidak paham seperti itu. Makanya teman-teman tolong diperhatikan untuk skill ke-13 ini ya teman-teman agar teman-teman nanti paham dari awal sampai akhir. Yuk bismillah kita belajar ya. Jadi teman-teman temanya adalah sentences with reduced clauses. Jadi kalimat-kalimat dengan klausa-klausa yang dihilangkan ya teman-teman. Kalau pada skill-skill sebelumnya, itu justru kita kalimatnya ditambahin klausa ya, seperti itu ya. Tapi kalau di sini klausanya itu justru dihilangkan. Nah, bagaimana sih ada klausa kok dihilangkan terus jadi apa gitu ya? Coba kita pelajari bersama-sama ya, teman-teman. Yuk kita lihat nih, kita baca. It is possible in English for a clause to appear in a complete form. Nah, seperti itu. Sangat memungkinkan sekali dalam bahasa Inggris itu sebuah klausa itu muncul dalam bentuk yang komplit atau dalam bentuk yang sudah dihilangkan. Jadi kok ada yang komplit, ada yang dihilangkan teman-teman di sini ya. Oke, jadi sekarang kita akan belajar dulu yang oke, yang dihilangkan nanti seperti apa. Kita lihat ada dua contoh teman-teman dia. Contoh di atas dan contoh di bawah. Ya, ingat sekali lagi kalau kita berbicara melihat kalimat di dalam seperti ini wajib teman-teman ketahui mana subjeknya. Oke, ini kita tahu teman-teman ya subjek kasih warna hijau ya. Subjek, my friend ini berfungsi sebagai subjeknya. Oke? Oke. Should be on train berarti kata should itu adalah verbnya. Oke, my friend should be on train. Selesai ya. Nah, kita ngomongin the train, karena the train itu kan kata benda ya teman-teman. Berarti kalau kata benda, ada kata sifat yang mensifati kata benda tersebut. Bedanya kata sifatnya ini bersifat klausa, berbentuk klausa, kan gitu ya. Which is arriving at the station. Now itu adalah satu klausa yang berfungsi sebagai kata sifat mensifati the train seperti itu. Coba kita breakdown lagi karena ini adalah klausa, kita cari yuk mana subjeknya. Nah, which di sini berfungsi sebagai subjek. Is di sini berfungsi sebagai verb. Ya, is di sini berfungsi sebagai verb. Oke, teman-teman ya. Coba ya saya verb ya. Jadi betul ya di sini ada subjek utama my friend, ada should verb utama. Jadi my friend should sudah betul ya. Kemudian the train sebagai objek. Nah, which is ini teman-teman. Ini sudah betul which karena the train itu adalah kata benda, makanya pakainya it ya. Kalau it penggantinya adalah which ya. Ada is. Setelah which ada is ya. Berarti ini konektor sekaligus klausa ya teman-teman pada skill 12 di atas ya. Kayak gitu. Arriving at the station. Arriving at the station now.
Jadi teman-teman, kalau versi lengkapnya itu ini dibaca, ini kan komplit sama reduce ya. Jadi my friend should be on the train which is arriving at the station now. Ini versi lengkapnya dan betul. Nah, bagaimana dengan versi reduce-nya? Nah, yang di-reduce di sini teman-teman adalah subjek dan adalah subjeknya. Teman-teman, subjek dan biasanya to be. Ini loh, which ini dihilangkan, to be-nya dihilangkan. Kan sebenarnya kalau kita ngomongin verb, verbnya dari is arriving ya teman-teman. Tapi arriving-nya nggak dihilangkan, yang dihilangkan adalah kata bantu, kata kerjanya. Jadi which is itu dihilangkan. Ya, menjadi kalimatnya my friend should be on the train arriving at the station now. Jadi ini versi pendeknya atau versi reduce-nya adalah begitu. My friend should be on the train arriving at the station now. Jadi arriving di sini berfungsi sebagai kata sifat. Baik, ini kalau the train-nya di depan ya teman-teman, kalau menerangkan objek. Nah, bagaimana kalau menerangkan bagaimana kalau keterangan ini ditaruhnya di depan? Teman-teman, kalau keterangannya ditaruh di depan, pakainya bagaimana? Nah, ini kan kata keterangan ya teman-teman. Nih, pakainya although. Oke, sekarang kita ngomongin exam deh. Oke, it-nya ini kan berfungsi sebagai kayak lah ya. It ini berfungsi sebagai subjek was ya. Was di sini berfungsi sebagai verb. Was not really difficult ya. Jadi ini if-nya dicoret, was-nya juga dicoret. Not really difficult-nya tidak dicoret. Nah, di exam teman-teman, lihat nih, di exam di sini adalah subjek utama. Nggak bisa dihilangkan ya. Di exam di sini adalah subjek utama. Took di sini berfungsi sebagai verb utama. Maaf ya, stabilonya tuh kayaknya belum menguasai Wisdaya karena ganti laptop. Jadi kalau misalkan ini klausalnya di depan, berarti ngebacanya adalah all. Gini, saya baca secara komplit dulu ya. Although it was not really difficult, the exam took a lot of time. Itu kalimat yang komplit. Kalimat reduce-nya adalah although not really difficult, the exam took a lot of time. Ya, teman-teman. Jadi ini adalah bisa dilihat ya di sini teman-teman ada dua jenis yang bisa direduce. Apa ya? In English ya. Ada dua jenis yang bisa direduce in English. Oke, yang pertama adjective clause. Adjective clause ini bisa direduce teman-teman di dalam bahasa Inggris. Yang kedua adalah adverb clause atau klausa kata benda ya. Saya kurang ada adjective clause dan juga adverb clause. Nah, ini adverb ya teman-teman, ini adjective clause. Intinya kita akan berbicara tentang klausa yang dihilangkan. Yang berarti sama dengan apa? Klausanya itu menyisakan kata apa ya? Kalau yang di-reduce adalah adjective klausa, berarti yang disisakan adalah kata kerja terakhirnya. Kalau adverb clause berarti ya keterangan akhirnya ini yang disisakan. Ya, seperti itu. Yuk kita langsung saja mulai skill ketiga. 13, mohon maaf. Baik, skill 13. Use reduce adjective connector correctly. Berarti kita yang adjektif dulu ya, teman-teman ya. Ini kita lihat. Ini kita lihat adjective clause connector. Yuk. Adjective clause connector itu bisa muncul di dalam bentuk yang reduce atau dikurangi. Ya, seperti itu. Atau dikurangi. And the reduce form dalam bentuk yang dikurangi adjective clause connector and the be verb that directly follow it are omitted. Intinya yang dihilangkan adalah be verb-nya. Ya, teman-teman. Ya, kalau adjective connector yang dihilangkan adalah subjek. Subjek klausa dan be verb klausanya. Contohnya apa? Yuk, kita lihat di sini.
Kita lihatlah di sini the woman. The woman berfungsi sebagai subjek utama. Maka kita lihat is di sini berfungsi sebagai verb. Is di sini berfungsi sebagai verb utama. Jadi asli kalimatnya adalah the woman is the tour guide. Tapi karena ini adalah kata sifatnya berupa klausa, jadi kalimat lengkapnya adalah the woman who is waving to us is the tour guide. Itu kalau komplit, tidak direduce. Kalau direduce berarti yang dihilangkan adalah subjek klausa dan juga be verb-nya, kata kerja be verb-nya. Inilah yang dihilangkan ya. Jadi tinggal menyisakan kata waving di sini. Sorry. Jadi di sini menyisakan kata waving. Wavingnya tak kasih apa ya? Ungu aja ya. Oke teman-teman. Ini yang disisakan. Jadi who sama is itu dibuang atau direduce. Jadi cara bacanya adalah the woman waving to us is the tour guide. Teman-teman kalau ingat waving di sini berfungsi sebagai kata sifat ya. Seperti yang saya jelaskan di skill-skill sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa mengulang lagi skill sebelumnya ya. Bahwa kata sifat itu tidak harus satu kata yang small, big, beautiful aja. Tapi kata sifat juga bisa berupa verb ing atau verb 3. Seperti itu ya teman-teman kalau ingat ya kemarin. Nah, kenapa bisa verb ing? Nah, verb ing itu ada karena itu direduce kalimatnya. Karena dihilangkan, karena who is-nya dihilangkan. Makanya tinggalnya seolah-olah waving doang. Padahal waving itu adalah kalimat yang maksudnya sudah dipangkas ya. Kalau kalimat lengkapnya adalah who is waving gitu. Oke, paham ya teman-teman? Kalau belum coba yuk kita masuk ke dalam kalimat kedua lagi. The letter. The letter berfungsi sebagai subjek. Subjek utama. Nah, arrive berfungsi sebagai verb utama. Berarti kalimatnya the letter arrived today. Tapi kita ngomongin adjektif klausa. Berarti ada subjek, ada verb ya. Nah, which itu berfungsi sebagai subjek klausa. Was berfungsi sebagai verb klausa. Written ini adalah nanti yang bentuk dihilangkannya. Oke ya, sebentar. Oke, ini adalah bentuk dihilangkannya. Jadi teman-teman, kalau kalimat lengkapnya kita baca adalah the letter which was written last week arrived today. Tapi karena teman-teman pengen menyingkat, jadi kalimatnya which-nya dihapus, was-nya juga dihapus. Was verb-nya ya. Jadi the letter written last week arrived today. Surat yang ditulis minggu lalu sudah sampai hari ini seperti itu. Next, ketiga, the picture berfungsi sebagai subjek utama, is berfungsi sebagai verb utama. Ya, sebagai verb utama. That di sini berfungsi sebagai subjek klausa. Is di sini berfungsi sebagai verb klausa. Jadi ini apa ya teman-teman? Cara bacanya adalah kalau sudah dihilangkan menjadi the picture on the table is full of iced tea. Ya, jadi dihilangkan teman-teman ya, seperti itu. Yang dihilangkan apanya ini loh, be-verb-nya ini loh. Be-verb-nya ini dihilangkan. Is, was, is-nya dihilangkan. Tinggal menyisakan yang terakhir ini. Waving, written, kan verb ing dan verb 3 ya teman-teman. Is on the table. Nah, ini ya yang dihilangkan adalah kata keterangan keterangan tempatnya. Is on the table, keterangan tempat ya, teman-teman. Jadi langsung aja. The picture on the table is full of iced tea. Oke, teman-teman. Kita masuk dulu ya. Nah, ini keterangannya lumayan panjang, cuman saya harap teman-teman paham ya. Makanya yuk kita fokus ya.
Kalimat yang kedua, yuk kita belajar nih yang subjek. I berfungsi sebagai subjek. Don't understand berfungsi sebagai verb. Subjek utama verb artikel pertama. The article berfungsi sebagai objek. Berarti ini semua klausa kata sifat ya yang menerangkan artikel. Berarti kita lihat di sini. Which di sini berfungsi sebagai subjek klausa. Appears di sini berfungsi sebagai verb klausa. Ya. Karena which appear ini teman-teman apa ya? Karena tidak ada no, tidak ada be verb-nya. Adjektif klausanya ini jadi konektor which itu dihilangkan ya, dan kemudian kata appears itu diubah menjadi bentuk ing. Dia diubah menjadi bentuk ing, teman-teman. Jadi which hilang, appear-nya hilang, tapi appear di sini kan nggak bisa, ya. Appear doang kan nggak bisa. Jadi appear di sini diganti menjadi verb ing, menjadi appearing, teman-teman. Nih perhatikan. Jadi I don't understand the article appearing in today's paper. Aku nggak paham artikel yang muncul di koran hari ini. Ingat, karena kata sifat itu bentuknya mesti verb ing atau verb 3. Ya, jadi nggak bisa misalkan which appears ini kan tidak ada be verb-nya. Berarti yang dikurangi kan nggak ada. Berarti appears ini diganti appearing. Ya, teman-teman perhatikan ya. Nah, ini juga perhatian teman-teman. It should be noted that tidak semua adjektif klausa itu bisa direducekan. Ya, perhatikan tidak semua adjektif klausa itu bisa dikurangin. Sebuah adjektif klausa bisa dikurangi atau dibentuk dalam bentuk dikurangi jika klausa adjektif konektor itu diikuti dengan kata kerja. Dia bisa dihilang. Ya, maksudnya adjektif clause connector itu bisa dibentuk apa ya? Dalam artian dalam bentuk yang dikurangi. Asalkan dia ada be verb-nya ini loh, teman-teman. Ya, diikuti dengan verb. In other words, adjektif connector hanya bisa dikurangi jika konektornya itu juga berfungsi sebagai subjek. Ya, jadi kalau konektornya itu tidak sebagai subjek, berarti dia tidak bisa dikurangi. Teman-teman ingat nggak? Kan adjektif clause connector ada dua. Adjektif clause connector satu dan adjektif clause connector dalam garis miring subjek. Nah, yang bisa dikurangi itu adalah yang skill 12 itu. Adjektif konektor yang berfungsi sebagai subjek. Ya, contohnya apa? Ini skill 11, ini skill 12. Ya betul, ini sama-sama skill ini, skill 11. The woman berfungsi sebagai subjek. Is berfungsi sebagai verb utamanya ini. That di situ berfungsi sebagai subjek, berfungsi sebagai konektor. Ya, ini ganti. That berfungsi sebagai konektor. I berfungsi sebagai subjek. Met itu berfungsi sebagai verb klausa, ini subjek klausa. Teman-teman, perhatiin. Kalimat ini tidak bisa direduce. Kenapa? Karena setelah that ada subjeknya. Padahal apa? Yang bisa direduce itu adalah kalimat yang konektornya berfungsi sebagai subjek juga. Karena dia udah ada subjek, ada konektor, berarti tidak bisa direduce. Nggak bisa dikurangi. Ya, intinya seperti itu. Kalimat kedua, the letter. The letter sebagai subjek. Arrive itu sebagai verb.
Nah, the letter. Which di situ berfungsi sebagai konektor. Sorry. Salah. Which di situ sebagai konektor. Use sebagai subjek. Send sebagai verb. Ini juga tidak bisa direduce, teman-teman. Kenapa? Tidak bisa direduce. Kenapa? Karena konektornya itu tidak berfungsi sebagai subjek. Karena ini ada subjeknya ini. Karena sudah ada subjeknya, maka nggak bisa direduce. Maka teman-teman perhatikan, skill 13 ini yang bisa direduce, yang bisa dihilangkan. Who, is-nya bisa dihilangkan ini adalah jika who-nya ini berfungsi sebagai konektor dan subjek. Which sebagai konektor dan subjek. That sebagai konektor dan subjek. Dan ingat, harus ada to be-nya. Ya, seperti itu. Ya, teman-teman. Bagaimana jika tidak ada to be-nya? Kalau tidak ada to be-nya, otomatis verb-nya meskipun dia appears, dia otomatis langsung menjadi appearing. Ya, kan hanya ada dua bentuk, verb ing maupun verb ketiga. Ya, seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, ini sebenarnya keterangannya banyak banget ya teman-teman. Oke, kita lihat yang di sini cukup panjang ya skill 13 ini ya teman-teman. Baiklah. Yang ini sudah saya jelaskan ya sampai di sini. Baik, a final point to the note is that some adjective clausa, ini ya final point. Beberapa poin dari poin terakhir dari adjective clausa dari ini adalah beberapa adjective clausa itu are set off from the rest of the sentence with comma. Perhatikan, beberapa klausa yang adjektif ini dia apa ya, dituliskan dengan koma. Dan adjektif klausa ini juga bisa dihilangkan atau direduce. Ya, intinya beberapa penulisan itu pakai koma. Ini kan nggak pakai koma nih. I don't understand. Nggak pakai koma ya. Ini juga nggak pakai koma ya. The woman langsung who nggak pakai koma ya. Tapi ada juga yang penulisannya pakai koma. Ya, seperti itu. Pakai koma ini dan dia bisa dihilangkan. Sekali lagi, jika konektornya berfungsi sebagai subjek. Kan kayak gitu. Okay, when the adjective clause is set off with koma, ini ya, ketika adjective klausa itu dipisahkan dengan koma, adjective clause yang dihilangkan itu bisa muncul at the front of the sentence, bisa muncul di depan kalimat. Kita langsung aja deh praktek ya. Langsung kita lihat nih, the White House berfungsi sebagai subjek, is di sini berfungsi sebagai verb. Nah, dilihat di sini kan ada komanya ya, which di sini berfungsi sebagai subjek, subjek klausa, ya kan? Is itu to be ya teman-teman ya, to be. Located ini nanti yang akan di apa ya? Yang akan direduce ya, intinya kayak gitu. Which ini subjek klausa, is located adalah verb klausa. Jadi karena kita mau menghilangkan subjek dan to be-nya, maka nanti kalimatnya akan menjadi begini. The White House, located in Washington, is the home of the president. Jadi teman-teman kalimatnya dari which is located menjadi located doang. Ya teman-teman nih. Nih, menjadi seperti ini. Which is-nya dihapus menjadi located doang. Kalau pakai koma, nggak pakai koma pun juga sama kok teman-teman ya kayak gitu. Ini kalau naruhnya di depan, setelah subjek, ya. Oke, nah located in Washington karena dia merupakan kata apa ya teman-teman? Located ini bisa taruh di depan juga. Located in Washington ini kata sifat. Oke, the White House ini subjeknya. Is ini verbnya. The home of the president. Ya, teman-teman, mudah-mudahan paham ya. Nanti bisa diulang-ulang lagi videonya kalau belum paham ya. Intinya,
adjective clause connector ini bisa ada yang pakai koma juga loh, gitu ya bentuknya. Modelnya ada yang pakai koma loh, kayak gitu ya. Kalau pakai koma, karena dia menerangkan adjektif kan menerangkan kata benda ya, berarti dia menerangkan subjek di sini. Berarti kalau menerangkan subjek berarti subjek dulu, koma, adjektifnya apa, koma, baru kata kerjanya. Nah, dia juga bisa taruh di depan sebelum subjek ya. In front of the sentence. Jadi located in Washington, koma, subject, verb. Seperti itu ya, teman-teman. Itu adalah contohnya. Yuk, sekarang lagi sama. Ya, ini the presiden. Oke, ini ini verbnya. Who is, ini nanti akan dibuang ya, teman-teman. Subjeknya, kayak gitu. Now, preparing to give speech ini nanti adalah yang sudah dihilangkannya kayak gitu. Jadi kalimatnya adalah karena who is-nya nanti dibuang ya teman-teman. Jadi kalimatnya adalah the president now preparing to give speech. Ini adalah kata sifat yang sudah dihilangkan tadi itu teman-teman. Langsung is di sini berfungsi sebagai verb-nya. Ya, seperti itu. Kalau di depan gimana? Tinggal diganti now preparing to give speech. Ini adalah kata sifat ada di depan, the president, sebagai subjek, is di sini sebagai verb-nya. Gitu ya, teman-teman. Ya, kira-kira begitu. Nanti bisa dibaca lagi ya. Titik. Sekarang kita ke example, teman-teman. Titik-titik. On several different television programs, the witness gave conflict accounts of what had happened. On several television program, ini kan berarti nggak ada subjek ya, nggak ada verb ya. Kita langsung lihat aja the witness. Oh, the witness ini kayaknya sebagai subjek deh gitu. Gave ini sebagai verb. Ini. Conflict account of what happened. Oh, berarti apa ya depannya di sini ya, teman-teman? Kira-kira jawabannya apa? Ayo. Kalau he appeared on several television programs kan jelas salah. Karena apa? Karena kalau di depan kan sudah nggak ada subjek lagi. Ini menjadi salah, udah ada subjek dan verb complete menjadi salah. Dia salah gitu. Who appeared menjadi salah lagi. Kenapa? Ini subjek ada verb sama aja. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang C nih, appearing atau appears. Ya. Jawabannya appears jelas salah. Kenapa? Karena kata sifat yang taruh di depan harus bentuknya kata sifat bentuk ing ya, teman-teman nih appearing. Jadi yang betul jawabannya adalah appearing. Ya, appearing on several television program, the witness gave conflicting account of what happened. What had happened. Jawabannya adalah C. Ini lihat rumusnya ya, teman-teman ya. Perhatikan. Reduce active clausa. Ya, intinya with a verb in the adjective clausa dan ini with no verb in the adjective clausa. Intinya teman-teman adjective connector atau subjeknya itu who, which, sama that. Itu dihapus sama be-nya dihapus. Kalau nggak ada be-nya, contohnya who appears, itu kan nggak ada be-nya. Berarti who, which, sama that, verb-nya ini diganti ing. Jadi appears-nya menjadi appearing. Jadi ini menjadi appearing ya, teman-teman. Perhatikan ya rumusnya di sini. Oke. Ini keterangannya ya. Untuk menghilangkan clause adjektif itu, omit the adjective clause connector subject and the verb be. Hilangkan subjek dan verb be-nya. Ya, tadi udah ya teman-teman. Kemudian, jika tidak ada be-nya, oke, tinggal tambahin verb ing saja. Udah selesai. Itu teman-teman, kuncinya cuma ini aja. Nomor 1, nomor 2 ini udah. Oke ya. Oke, only reduce adjective clause by the verb. Hanya boleh mengurangi
adjective of clause connector jika adjective clause konektornya itu konektornya berfungsi sebagai subjek juga. Jadi kalau konektornya tidak berfungsi sebagai subjek, nggak bisa dikurangi ya teman-teman. There I want tuh nggak bisa. Tapi kalau that want gitu ya, that want to be exist gitu. Berarti that-nya dihilangkan, want-nya menjadi wanting kan kayak gitu ya teman-teman. Oke, yuk kita langsung ke exercise ya. Oke, ini masih ada satu. Jika adjective clause itu dipisahkan dengan koma, reduce clause can be moved to the front of the sentence. Jika ada komanya, maka reduce clause-nya ini bisa ditaruh di depan. Ya, ini ya, appearing ini kan di depan berarti ya. Seperti itu teman-teman. Nomor 1 ya, kita exercise deh. Ini hari ini skillnya skill 1 dulu aja. Maksudnya skillnya belajar satu skill dulu aja. Nomor 13 ini insya Allah Anda paham. Berarti Anda juga paham skill sebelumnya yang adjektif berupa verb ing atau verb tiga itu ya. Yuk, jadi ini korek. Kenapa korek? Yuk lihat ada we. We di sini berfungsi sebagai subjek. Will have di sini berfungsi sebagai verb. To return the merchandise. Merchandise ini berfungsi sebagai objek. Ya teman-teman. Berarti setelah objek langsung aja verb 3 atau verb ing. Purchased. Ya. Yesterday at the Broadway. Ini jawabannya korek. Karena setelah purchase tidak ada subjek dan verb. Tapi langsung verb 4 atau verb verb 3 atau verb ing. Emang ada verb 4 ya? Nggak ada ya. Verb 3 atau verb ing. Ya. Karena yesterday, teman-teman, maka pakainya verb 3. Gitu ya, teman-teman. Paham ya? Bukan purchasing yesterday gitu ya. Oke. Nomor 2, kenapa dia menjadi incorrect, teman-teman? The children, oke, subjek. Ini ada kata set di sini. Set ini apa ya? Ini found. Found. The children found it difficult to behave. It di sini berfungsi sebagai apa, teman-teman? It di sini berfungsi sebagai objek ya. Objek. Found it. The children found it. Ya, kayak gitu ya. Ini yang menjadi salah di mana, teman-teman? Ini ya, yang menjadi salah adalah kata setnya. Set itu harusnya sit, set, ya. Yang menjadi salah apanya? Teman-teman perhatiin ya. The children. Ayo ya jawabannya sitting apa? Sitting apa-apa? Teman-teman, the children sitting in the fancy restaurant found it difficult to behave. Ya, teman-teman, ini menjadi incorrect. Kenapa? Ayo, kira-kira jawabannya apa? Oke. Oke, the children sat in the fancy restaurant found ya very difficult to behave. Ini incorrect ya, teman-teman. Nomor 3, serving a term of 4 years. Ini ada kata serving. The mayor of the town will face re-election the next year. Kita cari tahu subjeknya. The mayor of the town. Ini subjeknya, betul. Will face, ini adalah verbnya. Ya, verbnya, oke. Dilihat, ini berarti kan keterangannya di depan ya, teman-teman. Oke, kalau di depan berarti dia pakainya ing, serving. Oke, berarti betul. Nomor 3 adalah correct. Serving a term of 4 years, the mayor will face re-election next year. Oke, nomor 4. The brand new Cadillac,
Berarti the brand new candlelight kira-kira fungsi sebagai subjek ya. Berarti verbnya apa? Ini verbnya. The brand new candlelight was destroyed in the accident. Oke. Nah, ini pakai verb ing. Karena verbnya di tengah ya, berarti betul ini pakainya verb ing. Jadi the brand new candlelight purchasing less than a week ago was destroyed. Pakainya ini yang dibeli ya teman-teman 2 minggu yang lalu dihilangkan ya teman-teman. Nomor 4 ini korek apa incorrect? Teman-teman. Ingat ini ada kata less than a week ago. Coba teman-teman perhatiin ya. Di sini ya. Di rumus atas ya. Kalau written itu biasanya last week. Berarti ini adalah kata keterangan waktunya. Ya, tapi kalau nggak ada keterangan waktunya, mungkin waiving. Boleh lah pakai waiving gitu ya. Tapi kalau ada keterangan waktunya kayak gini, berarti pakainya written. Ya, berarti teman-teman, ini perhatikan tensesnya juga. Ini betul sih purchasing itu adjektif, tapi di sini ada kata 2 weeks ago di sini teman-teman. Maka purchasingnya menjadi salah. Ya, harusnya purchased verb 3. Ini nggak ada warna merah ya. Bisa saya cari warna merah sebenarnya. Oke teman-teman, harusnya purchasing ini menjadi purchased. The brand new candlelight purchased less than 2 weeks ago was destroyed in the accident. Jadi jawabannya 4 adalah incorrect. Nomor 5, the fence. Oke, nomor 5, the fence. Nah, dia berfungsi sebagai subjek. Bla bla bla. Ini verbnya apa? Who supporting their team always come. Berarti come ya. Come berfungsi sebagai verb. Oke. Large numbers. Nah, ini nggak ada verb bau-bau pastennya ya. Berarti bisa verb ing. Oke, supporting. Betul, supporting. Oke, nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah kemudian adalah ada who-nya. Who di sini harusnya dihilangkan, teman-teman. Ya, dihilangkan. Ini harusnya warnanya merah ya. Merah darah gitu. Biar salah. Tahu. Nah, who di sini salah, teman-teman. Harusnya the fans supporting their teams always come out on the game in large numbers. Ini juga salah. Ya, harusnya merah darah. Oke, teman-teman, kira-kira seperti itu. Ini salah ya. Yang benar adalah the fans supporting their team always come out to the game in large numbers. Kira-kira seperti itu teman-teman. Silahkan dikerjakan nomor 6 sampai 10 ya untuk PR Anda. Semoga Anda paham dengan skill ke-13 kali ini ya teman-teman. Mungkin agak rumit tapi sebenarnya nggak rumit kok. Intinya ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Ya, yang pertama tadi itu ini. Kalimat klausa adjektif yang dihilangkan itu apa ya? Yang dihilangkan adalah di sini adalah si subjek klausa dan verb be. Itu yang dihilangkannya. Yang kedua, jika tidak ada be-nya, gantilah dengan verb ing. Ya, jika tidak ada be-nya, gantilah dengan verb ing. Yang ketiga, klausa adjektifnya yang bisa dihilangkan dia hanyalah adjektif klausa yang konektornya berfungsi sebagai subjek juga. Kalau nggak berfungsi sebagai subjek, nggak bisa dihilangkan. Nggak bisa disingkat ya, maksudnya seperti itu. Yang keempat, jika adjektif klausanya itu ada komanya, maka klausa yang dihilangkan tadi itu bisa ditaruh di depan kalimat. Intinya itu. Sebenarnya pelajarannya ya intinya ini teman-teman ya. Anda baca ini semuanya. Oke teman-teman.
Saya rasa cukup sekian untuk skill ke-13 teman-teman. Insyaallah kita akan ketemu lagi pada skill ke-14 di kesempatan yang mendatang. Semoga Anda bisa paham ya teman-teman. Ini loh asal mulanya. Kenapa verb ing sama verb 3 ini bisa menjadi kata sifat. Yang kita pelajari pada skill-skill sebelumnya, kalau nggak salah skill sebelum 8 ya teman-teman. Ada loh kata sifat yang bentuknya adalah kata kerja atau kata yang bentuknya kata verb in atau kata kerja bentuk ketiga. Nah, sebenarnya ini loh ya, mereka bisa seperti itu karena ada reduce form, ada apa bentuk yang penghilangan subjek dan verb tadi itu ya. Oke teman-teman, silahkan dibuka kalau tidak percaya pada skill-skill sebelumnya dan dipastikan, oh ternyata betul ya apa yang disampaikan oleh Miss Jaya seperti itu. Baik, thank you teman-teman. I hope you learn something and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.